Untuk proses inti ini akan berlangsung selama 140 menit. Nah, dilanjutkan selanjutnya tahap problem statement atau mengidentifikasi masalah. Di sini peserta didik diberi kesempatan bertanya dan menjawab pertanyaan yang diutarakan guru tentang gambar atau objek ya, objek yang diberikan oleh guru tadi berupa alat atau kincir angin sederhana. Nah, di sini terjadi proses saintifik menanya dan 4C communication. Selanjutnya tahap 2 mengorganisasikan siswa untuk siap belajar. Dalam tahap ini yang pertama dilakukan data collecting atau pengumpulan data, di mana secara berkelompok siswa mencari dan mengumpulkan data kebutuhan praktikum, communication, collaboration di sini dilakukan selama 120 menit, tahapan inisial critical thinking and problem formulation. Jadi 4C ini melalui kegiatan outbound mission science practicum atau OMSPRA berbasis informal science education. Jadi ini di sini dibuat kelompok OMSPRA-nya, kelompok praktikumnya. Kemudian siswa diberikan 6 tantangan outbound yang harus dilalui. Masing-masing tantangan akan diberikan reward berupa alat atau bahan praktikum yang tersebar secara acak di laboratorium alam. Setelah alat atau bahan praktikum lengkap sesuai buku panduan, maka siswa membawa ke tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan kegiatan praktikum. Nah, di dalam outbound ini, dalam praktik siswa terlibat aktif dalam kegiatan outbound dan mengkaji masalah yang ada, sehingga siswa termotivasi untuk berdiskusi dalam menggali informasi dari berbagai sumber maupun handout yang dibagikan oleh guru. Nah, langkah selanjutnya atau tahap 4, di sini membimbing kegiatan belajar kelompok. Terdiri dari verification atau memverifikasi. Dalam tahap ini, hasil kerja kelompok itu dipresentasikan di depan kawan-kawannya ya. Jadi kelasnya ini kan kelas alam. Atau ini berlangsung tahap communication. Pada tahap ini terlihat communication dari keterampilan komunikasi dari peserta didik. Kemudian perwakilan kelompok memperhatikan sajian paparan dari kelompok lain yang telah dipresentasikan serta mencermatinya dan membandingkan dengan hasil kelompoknya sendiri, kemudian mendiskusikan kembali pada kelompok masing-masing. Di sini terjadi proses saintifik mengamati. Kemudian perwakilan kelompok untuk memberikan tanggapan dan mengajukan pertanyaan, meminta konfirmasi atau memberikan masukan terhadap kelompok lainnya. Guru mencatat hal yang menyimpang atau tumpang tindih atau unik antara kelompok yang satu dengan lainnya. Kemudian guru menilai keaktifan peserta didik individu dalam kelas alam ya. Saat berdiskusi, merancang melakukan penyediaan sederhana maupun presentasi pada saat presentasi berlangsung. Nah, selanjutnya tahap 5 menyimpulkan dan pemberian evaluasi. Dalam tahap ini ada tahap generalization atau menyimpulkan, di mana tahap-tahapannya yang dilakukan atau yang oleh guru dan peserta didik di sini mengkaji ulang dan menyimpulkan hasil diskusi dalam kelompok tentang bentuk kincir angin ya. Kincir angin, kemudian siswa mengerjakan evaluasi untuk diambil penilaian. Siswa menyerahkan evaluasi yang telah dikerjakan, guru memberikan penguatan dan memberikan penjelasan pada materi baru yang berbeda untuk pelajaran berikutnya. Kemudian terakhir masuk ke tahap 6 tentang pemberian penghargaan kelompok. Di sini aktivitas yang dilakukan itu yang pertama guru memberikan penghargaan dalam berbagai bentuk untuk kelompok belajar yang paling baik. Seperti yang tadi diungkapkan oleh Ibu Endang, itu hasilnya tidak harus hasil karya dalam bentuk kipas angin itu sendiri. Itu bisa yel-yel, kemudian bisa juga puisi atau bisa juga pantun terkait dengan apa yang mereka alami ketika belajar di alam. Dan ini yang akan menghasilkan penilaian dari pemberian reward kepada si siswa tersebut, sehingga dapat pembelajaran yang menyenangkannya.
Kemudian sebelum pelajaran ditutup, guru meminta siswa melakukan refleksi kesimpulan kegiatan hari ini. Jadi kegiatan refleksi ini yang pertama untuk apa yang telah kamu pelajari hari ini? Tentu pertanyaannya seperti itu. Ini diberikan waktu 15 menit. Kemudian guru menanyakan apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini. Yang ketiga, apa yang belum kalian pahami dari pembelajaran hari ini. Jadi kira-kira seperti itu bentuk refleksinya, apapun materi yang diajarkan pada saat misi outbound berlangsung, misi praktikum outbound berlangsung. Kemudian siswa melakukan analisis kelebihan dan kekurangan kegiatan pembelajaran. OMSPRA ini ya. Jadi ada kritik terhadap kegiatan pembelajaran ISP OMSPRA ini. Selanjutnya, guru mengumumkan hasil penilaian kelompok terbaik. Guru menyampaikan rancangan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Jadi, jika ada siswa yang belum paham atau terkait dengan masalah yang sudah dipelajari, maka guru memberikan remedial. Tetapi untuk siswa yang sudah paham, baik itu penilaian asesmen atau kognitif, afektif, dan psikomotornya, maka guru memberikan pengayaan. Nah, selanjutnya setelah selesai semuanya, maka dilakukan kegiatan penutup selama 15 menit. Kegiatan penutup ini yang pertama siswa mampu mengemukakan hasil belajar hari ini. Kemudian guru memberikan penguatan dan kesimpulan. Siswa diberikan kesempatan berbicara atau bertanya dan menambahkan informasi dari siswa lain. Nah, yang keempat, menyanyikan salah satu lagu daerah Kepahyang. Jadi di sini ada Mars Kepahyang untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap daerah dan rasa nasionalisme, persatuan, serta toleransi. Dan yang kelima itu akan ditutup dengan salam dan doa penutup yang dipimpin oleh salah satu siswa. Jadi kunci utamanya itu ada di sini. Untuk berbasis lokalnya mungkin kita masukkan di sini RPP saya itu di akhir, tidak di awal. Nah, yang ketiga itu penilaian atau asesmen. Penilaian pada materi ini dilakukan oleh sesuai kebutuhan guru, yaitu pengamatan sikap, tes pengetahuan, presentasi kerja, dan hasil karya proyek dengan rubrik penilaian. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena banyak sekali kekurangannya. Saya kembalikan ke Ibu dan rekan-rekan untuk memberikan masukan terkait dengan RPP yang kami susun. Karena intinya kira-kira seperti ini, apapun materinya nanti tinggal di matching-matchingkan dengan RPP pilot ini ya Bu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mary atas presentasinya. Bu, ditayangkan aja Bu, biarlah ditayangkan aja. Mungkin sebelum saya komentari, teman-teman yang lain mau mengomentari, dipersilahkan. Mas Gamal dan Mas Walid, coba komentarnya terkait dengan RPP Kurikulum 2013 ya. Ya, ini Mbak Mary, kalau SD itu kan saran saya, SD ini kan dia integrated ya dengan pembelajaran tema. Nah, tentu ini ada di tema mana nih? Tema berapa nih, Mbak? Itu ada di sini tema 2. Oh ya. Ini tema selalu berhemat energi, subtemanya energi alternatif, subtema 3. Nah, ini energi alternatif yang ada di lingkungan Kepahyang apa yang ada? Salah satu contoh konkretnya. Energi alternatif ya. Ya. PLTA kincir angin atau PLTU, PLTA musik kalau yang di Kepahyang. Cuman yang yang nanti laboratorium alamnya itu air terjun. Mungkin bisa dijadikan energinya, cuman energi air ya jatuhnya.
Udah dimasukin ke sini, Mbak. Gimana? Udah dimasukin ke RPP-nya. Sudah. Wah, ya, mantap berarti. Nah, tinggal mungkin Iya. gini ya, pada Itu saat RPP energi air. Kalau yang ini kan masih RPP energi anginnya. Jadi itu gitu. Jadi apa sih namanya? Yang nanti kan yang akan di apa? Yang akan di persentase yang akan diolah ini. Nah, yang akan diolah ini rencananya ini Mas, sesuai dengan rancangan kemarin, yang misi sudah keluar ya ini ya, 4 paket misi udah. praktikum. Nah ya, Ya. jadi ini rencananya tapi yang diperbesar bisa nggak diperbesar? Oh bisa Bu. Oke, ya. Jadi ini rencananya yang akan dilaksanakan untuk pelaksanaan penelitian. Jadi ada 4 misi praktikum, keberagaman tumbuhan, kincir angin sederhana. Jadi itu tadi masuk kincir angin sederhana. Jadi ada beberapa RPP Bu yang nanti harus dibuat. Kemudian pencampuran warna, jaringan sendi dan otot, miniatur listrik sederhana, air anti gravitasi, keajaiban setetes air, cas HP dari buah, terus kemudian uji makanan, ada uji amilum, uji glukosa, uji protein, dan uji lemak. Kemudian misi 4-nya keberagaman hewan dan tumbuhan, sama seperti ini, hukum Boyle dan osmosis kentang. Nah, terkait dengan kira-kira penelitiannya seperti ini, Bu. Jadi kincir air yang sederhananya kayak gini nanti. Ada beberapa contohnya. Kemudian hukum Boyle ini kira-kira seperti ini praktikumnya. Jadi harapannya bisa dilaksanakan oleh siswa SD. Terus cas HP pakai buah kira-kira seperti ini. Ini osmosis kentang. Gambaran praktikumnya maksudnya. Kemudian yang ini yang energi listrik. Jadi menghidupkan lampu nanti dengan menggunakan rangkaian listrik sederhana seperti ini. Itu Mas Gamal. khas lokalnya mana? Ya, untuk khas lokalnya karena dimasukkan ke dalam RPP, tadi kan Mary sampaikan untuk yang RPP ini Mary masukkan khas lokalnya itu di bawah Mas Gamal. Yang ini. Tuh. Menyanyikan salah satu lagu daerah Kepayang atau Mas Kepayang untuk menumbuhkan rasa cinta daerah dan nasionalisme gitu. Oh, ya. Jadi kalau mungkin kalau menurut dimasukkan kayak gini ya bukan Mbak ya. persepsi. Ya. Kalau menurut saya memang untuk mencari khas lokal yang berkaitan dengan energi sih ada susah gitu ya, karena untuk daerah Payang sendiri kalau menurut saya sih masukin aja dari makanan khasnya gitu kan, walaupun secara tidak langsung bisa menghasilkan energi, tapi paling tidak menjadi sumber energi bagi manusia gitu. Nanti kan bagi manusia itu kan memang proses metabolisnya rada sulit ya kalau dijelaskan. Nah kalau energi yang praktikum itu gampang. Paling enggak menjelaskan sumber energi aja gitu, bahwa makanan khas Payang ini memiliki sumber energi gitu. Ya gitu aja Mbak. Oke. Jadi secara umum ya. Ya betul. Itu apa sih namanya, sebenarnya ada pada beberapa mungkin kalau tentang tari itu nanti masukkannya ke gerak itu Mas Gamal. Jadi untuk yang ini saya masukkan Mas Kepayangnya. Tapi ini tidak muncul di apersepsi. Biasanya kan di apersepsi sebagai pembuka ya. Mungkin ini tidak tahu saya, mohon dikoreksi Bu kalau salah. Karena saya meletakkannya di akhir ini tentang Kepahyangnya kayak gitu. Baik, terima kasih Bu Mary. Coba di tujuan pembelajarannya Bu. Oke.
memang kalau ketika kita mengintegrasikan ya potensi lokal di dalam RPP itu bukan serta-merta kita di satu step ada komponen itu gitu ya Bu. Itu maksudnya tadi kan Bu Mary membuat desain di mana menyanyikan lagu khas Kepahyangnya itu di akhir pembelajaran gitu ya. Mungkin Iya. sebagai penyegaran gitu ya. Heeh. Tapi kalau misalnya lagu itu atau sebagai penutup dari pertemuan gitu ya. Kalau Iya Bu. menyanyikan lagu khas itu sebaiknya malah kalau saya cenderung lebih Di awal. setuju di tengah Bu, di Oh tengah di pembelajaran. tengah. Jadi kalau Ya di ya tengah ya. pembelajaran itu kan itu sebagai penyegaran gitu. Anak-anak sudah capek belajar gitu, kita break, kita Ah, kasih lagu-lagu tentang lagu khas daerah Kepahyang gitu. Kemudian iya iya. ya, nanti dulu Bu di tujuan pembelajarannya dulu. Nah, di tujuan pembelajaran tadi betul yang disampaikan Pak Gamal ya. Pertama tema tadi sudah jelas disajikan oleh Bu Mary terkait dengan berhemat energi gitu ya. Kemudian lebih ke subtema energi alternatif. Nah, di sini di tujuan pembelajaran kalau yang satu memang nggak ada SKKD gitu ya Bu. Mohon maaf saya juga belum mencerna dari kurikulum K13. Apakah nanti coba Ibu telah lagi gitu ya, ada Iya. SKKD-nya Jadi atau tidak. Tapi sebenarnya biasanya sih ada walaupun tema ya. Jadi materi apa yang akan dimasukkan ke dalam tema tersebut itu pasti ada SKKD-nya gitu. Terutama KD ya. Kalau SK itu biasanya kan satu standar kompetensinya itu kan satu menyeluruh gitu ya. Kemudian dipecah-pecah menjadi KD-KD tertentu. Nah, KD-KD itulah yang masuk di tema subtema 3 ini apa saja KD-nya. Nah, itu Ibu bisa masukkan di situ. Kemudian kalau untuk tujuan pembelajaran ya yang izin Bu, bentar Bu, oh iya masalah silakan. SKKD. Oke, boleh Bu ya. Jadi terkait masalah SKKD ini kebetulan baru dibahas Bu, apa sih namanya di materi sebelumnya sama Prof Endang tadi. Jadi terus terang itu kelemahan Mary saat ini karena Mary kan bukan guru SD kayak gitu Bu, bukan guru SD, memang bukan guru kayak gitu kan. Mbak Anita. Jadi berusaha menggali informasi, menggali data itu dari berbagai sumber. Jadi karena anak-anak saya itu kelas 5 SD, punya buku kelas 4 sama kelas 5, saya berusaha untuk menggali informasi dari buku siswa yang diterbitkan oleh Kemendikbud tahun 2017, Bu. Maafnya Mbak Anita, bukan? Ternyata menurut Prof Endang buku siswa dari Kemendikbud itu proyek Bu. Jadi makanya Prof Endang tadi menyarankan untuk mencari acuannya jangan berdasarkan buku ajar baik itu buku guru maupun buku siswa karena itu berbasis proyek semua. Yang susah-susah ditinggalkan, yang mudah-mudah saja diambil. Makanya tadi Prof Endang menyarankan untuk mengambil di Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi dan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses kayak gitu Bu. Jadi tadi langsung Mary cari ini yang ada di standar isi sesuai Permendikbud tersebut. Jadi untuk SD tingkat pendidikan dasarnya kompetensinya seperti ini Bu. Jadi tidak sama seperti SMP sama SMA yang ada potensi dasar KI dan lain sebagainya. Jadi yang baru Mary dapatkan ini seperti ini Bu. Jadi kompetensinya, kemudian ruang lingkup materinya. Di sini tanpa ada kelas, jadi mengalir seperti kebutuhan dari yang sesuai dengan amanat regulasi pemerintah Mendikbud kayak gitu Bu. Ya Bu Mary, berarti nanti pada saat penyajian di RPP-nya kan bukan serta-merta tidak melibatkan kompetensi dasarnya yang berkaitan dengan subtema tersebut gitu Bu. Karena ini memang agak rancu RPP-nya Bu Mary. Kalau ini RPP yang akan digunakan untuk penelitian gitu ya. Desain penelitian Bu Mary itu kan untuk informal education ya. Jadi pembelajaran yang pendidikan informal. Nah, itulah masalahnya. Jadi apakah kalau pendidikan informal itu membutuhkan RPP gitu. Nah, itu kan terkesan dipaksakan gitu. Nanti kalau misalnya ini hadapan ke Prof Aceng gitu ya. Ini pasti beliau akan
menertawai gitu, kok ini kan informal gitu, kenapa desain dari yang disajikan itu Nah, menjadi itu formal Bu. gitu. Nah, itu mungkin nanti yang didiskusikan ya Bu Iya. dengan Prof. Aceng gitu. Kalau saya lebih ke tidak pakai RPP kalau Bu Mary gitu ya, Iya, karena heeh. ini informal. Jadi apakah RPP ini memang untuk penelitian Bu Mary? Karena desainnya juga ke arah penelitian Bu Mary kan gitu, pakai Iya. OMSRA, pakai project gitu di dalamnya, dan itu saya merasa bahwa RPP ini disiapkan untuk penelitian. Tetapi itu tadi Bu Mary kalau memang mau menggunakan RPP ini untuk penelitian, untuk juga tugas Prof. Endang dan untuk tugas di mata kuliah saya, berarti ini sesuatu yang tidak sinkron ketiganya gitu, karena di penelitian Bu Mary sebaiknya memang tidak menggunakan RPP karena desain dari pembelajarannya itu ya terkesan hanya proyek tanpa adanya desain seperti pembelajaran formal. Kalau kita sajikan dalam bentuk RPP, berarti kan memang pembelajarannya disetting ya Bu, habis Nah, ini itu. habis ini Iya, gitu ya, Bu. kayak Makanya. formal terstruktur gitu. Tapi kalau informal itu kan kita bebaskan anak gitu, tapi Iya, betul Bu. dibebaskan itu bukan berarti tanpa konsep gitu ya, tapi dibebaskan itu kita kasih project. Nah, itulah namanya Bu Mary juga melibatkan pembelajaran project, tapi tidak menggunakan desain RPP. pembelajaran formal. Nah, itu nanti coba Ibu diskusikan dengan ini ya, dengan Prof. Aceng ya, gimana ini. Kalau Enggak, saya lebih ke kalau tidak kalau menggunakan ini Bu, RPP gitu. kalau iya, Mary juga sebenarnya sama Bu, sepaham sama Ibu. Cuma intinya sekarang itu Mary terjebak dengan sintaks PBJL itu Bu. Apakah sintaks PBJL itu bisa tanpa RPP atau gimana Bu? Kalau misalnya disusun LKS-nya itu seperti apa kayak gitu. Terus Langsung ke LKS-nya Bu, betul. Langsung langsung ke ke LKS. langsung ke panduan praktikum, panduan proyeknya itu Bu. Panduan kegiatan misi-misinya itu. Jadi nanti misalnya misi praktikum pertama apa ya? Misi praktikum pertama apa? Tadi misalnya. Misalnya misi praktikum pertama itu tentang ini keberagaman tumbuhan, kincir angin sederhana dan pencampuran warna. Nah, misalnya itu. Jadi nanti Ibu apa yang dilakukan? Yang pertama kalau proyek itu kan membentuk kelompok misalnya. Silakan di panduannya itu silakan bentuk kelompok. Langsung gitu, Bu. Kemudian setelah kedua menyiapkan merencanakan proyek. Nah, di situ Ibu kasih pilihan-pilihan proyeknya mau yang mana. Nanti dia mengerjakan checklist, kemudian apa yang harus dia lakukan lagi gitu. Nah, itu langkah-langkah PJBL-nya itu saya lebih cenderung ke panduan penyelesaian misinya itu Bu gitu. Jadi bukan di Jadi konsep bukan di RPP konsep gitu. RPP ya Bu ya. Itu Betul. terjebaknya di situ Bu. Kemudian menghubungkan ininya Bu, menghubungkan Pak Aceh juga sebenarnya gitu Bu. Cuman Mary-nya yang terjebak ini Bu, terjebak di PBJL-nya. Apa sih namanya? Nggak mungkin kan, maksudnya ketika kita menyampaikan materi kita nggak salam dulu kan, otomatis apa sih namanya pasti salam dulu. Nah, langkah-langkah di RPP itu kan pasti kita laksanakan, entah itu praktikum atau tidak kayak gitu. Makanya terjebak di sana Mary-nya Bu. Jadi nanti Jadi coba ubah mindsetnya bahwa ini kan informal gitu. Jadi kita menyediakan itu apa namanya Bu? Kemarin itu istilahnya kalau Bu Mary buat apa namanya? wahana itu laboratorium alam. Buat Demplot itu adalah untuk proses informal science gitu. Jadi yang Ibu siapkan itu hanya panduan. Panduan itu bukan terstruktur ya kegiatannya, tapi untuk mengontrol apakah memang mereka itu berlaku atau melatih keterampilan prosesnya gitu. Bukan serta-merta kita mendesain seperti pembelajaran formal gitu sih. Kalau saya lebih cenderung kenapa Ibu Mary ada PJBL karena untuk langkah-langkah kegiatan mereka gitu. Mereka itu harus melakukan apa ketika sudah sampai Demplot. Nah, itu pakai pembelajaran project gitu Bu maksudnya. Jadi projectnya itu diinputkan di dalam atau dimasukkan langkah-langkah PJBL-nya di dalam praktikumnya.
panduan misi, Arti- panduan penyelesaian misi gitu. Jadi artinya Bu, untuk mengambil materi-materinya, topik-topiknya itu nggak harus terlalu dalam ya menyentuh kurikulum ya Bu ya. Yang Bebas. penting ibaratnya ada di kompetensi dasarnya itu bisa Iya, dilaksanakan betul. kayak gitu ya. Iya Bu. Iya betul. Jadi kalau informal itu kan kita nggak menurut kurikulum ya. Apa yang akan kita sajikan di situ gitu, sesuka hati kita gitu. Yang penting konsepnya adalah siswa belajar sains, mengerti sains gitu ya. Terus dia punya Menggunakan keterampilan sintak proses sains. PJBL. Itu Iya, betul. ada ininya Bu, ada petunjuknya nggak Bu? Kira-kira terkait dengan praktikum apa suka-suka kita aja, makanya ada validasi nanti Bu. Kalau validasi itu kan memvalidasi panduan praktikumnya itu Bu. Kira-kira apakah desain dari PJBL-nya sudah benar atau belum gitu. Apakah step-step yang disajikan di dalam panduan misi itu sudah bisa dimengerti atau bahasanya sudah baik apa belum. Nah, itu kan yang divalidasi itu Bu sebenarnya. Oh, jadi ibaratnya kita mendesain sendiri ya Bu ya, tidak ada acuan-acuan yang baku kayak gitu Bu ya. Betul, kita lebih berfokus ke demplotnya. Demplot itu kita buat mau praktikum apa saja gitu. Yang kita sediakan tuh apa saja. Otomatis tadi semakin banyak praktikum yang bisa dilakukan atau kajian sains yang ada di demplot kita, maka akan semakin baik. Kan ukurannya gitu, ukuran kuantitas gitu ya. Kalau ukuran kualitas kan berarti kebermanfaatannya gitu ya. Kalau demplot yang sudah kita buat, kalau siswa datang benar-benar menguasai sains atau tidak gitu. Bukan serta-merta dia hanya datang melihat-lihat gitu, tetapi ada ilmu yang bisa mereka peroleh, ada praktikum yang bisa mereka lakukan, kan gitu harapannya. Oh, jadi intinya buku apa LKS ya Bu ya, lembar kerja siswa step-step Ya. PJBL itu aja berarti bukan Betul. LPP ya Bu. Betul. Siap, Bu. Iya. Jadi khawatirnya kan nanti kita terbelenggu di pendidikan formal gitu ya. Iya, Harus betul, ada Bu. LPP, harus ada pembukaan terlebih dahulu. Kan tidak, kalau di informal itu ya udah siswa datang dibagi panduan itunya, dia disuruh baca misi-misi apa yang harus dikerjakan, sudah gitu. Tidak ada istilahnya terstruktur gitu. Kebakuan, Harus ada struktur pemberian baku. motivasi, harus ada penjelasan materi. Siap Bu, makasih Bu. Oke, kemudian kembali lagi ke RPP ya Bu, untuk mata kuliah ini kan pengintegrasian potensi lokal ya. Jadi kalau misalnya Bu Mary mau menggunakan proyek, sebenarnya Bu Mary kalau konsepnya energi gitu ya, sumber energi atau energi, pilihlah tema-tema yang lebih umum Bu, jangan spesifik gitu. Karena kalau spesifik, misalnya energi ya, tadi kan Ibu fokuskan ke energi air, energi apa tadi ya? Energi angin. Energi angin gitu ya. Bisa enggak kalau misalnya temanya itu energi gitu. Jadi nanti Ibu bisa konsep energi angin, energi air, energi yang dapat diperbarui, tidak dapat diperbarui misalnya gitu. Nah, nanti di situ kita bisa banyak memasukkan potensi-potensi lokal seperti saran dari Pak Gamal tadi gitu. Misalnya energi air terjun di daerah Kepahyang. Nah, itu kita bisa pakai proyek, Bu. Jadi anak-anak nanti proyeknya misalnya ditunjukkan video tentang itu ya, tentang potensi lokal di Kepahyang, air terjunnya, kemudian apa yang dia amati. Misalnya dia mengamati apa pendapat Anda tentang ini, anak-anak pendapatnya apa, sudah pernah belum pergi ke air terjun di Kepahyang misalnya. Nah, nanti kan dia akan excited ya, akan antusias menceritakan air terjun yang ada di Kepahyang. Kemudian nanti kita arahkan lagi, oh kalau misalnya kita ada air terjun, ternyata ini air terjun merupakan salah satu bentuk energi air. Gimana caranya kita memanfaatkan air tersebut untuk pembangkit listrik misalnya gitu. Jadi kemasan pembelajarannya bukan serta-merta hanya tiba-tiba dimasukkan gitu ya, tapi lebih ke ada sebuah hal yang awalnya itu berlatar belakang dari potensi lokal gitu. Kalau udah ada potensi lokalnya baru coba Bu dibuka RPP-nya, kita perbaiki di awal. Jadi nanti Bu Mary udah tidak perlu revisi lagi, udah bisa langsung dikumpulkan kalau sudah betul.
Nah, misalnya selalu berhemat energi. Oke, subtemanya energi alternatif ya. Sebenarnya sudah benar ya, energi alternatif. Kemudian ke bawah mengidentifikasi perubahan bentuk energi. Nah, energi aja Bu, lebih diumumkan. Bisa enggak kira-kira? Kalau diumumkan saja. Supaya nanti energi air, angin ya itu jadi satu gitu. Nah, kemudian menyajikan laporan hasil pengamatan. Oke. Kemudian membaca teks melalui buku panduan praktikum, menyimpulkan. Oke, setelah mencermati media gambar, siswa mampu menguraikan hasil informasi. Nah, itu malah yang pertama, Bu, mencermati media gitu. Pertama kan melakukan pencermatan dulu, baru melakukan percobaan. Oke. Tujuannya setelah siswa mampu menguraikan hasil informasi, keterhubungan antar gagasan teks visual. Ini mau dikasih video atau mau dikasih teks bacaan atau apa Bu konsepnya Bu? Sekarang saya tanya ke Bu Mary. Sebenarnya maunya apa? Suaranya belum Bu? Suaranya belum masuk Bu? Jadi ini Bu, rencananya ini kan ditaruh di nomor 4 tadi itu setelah melakukan apa namanya kegiatan, maka mereka ada gambar terakhir kayak gitu nah Bu. Jadi gambar terakhir apa dikasih teks hasil informasi, jadi menghubungkan Bu antara yang sudah mereka dapatkan dengan lingkungan kayak gitu. Oh Jadi iya. kayak pengayaan, makanya Mary Ya. masukkan di nomor 4 itu Bu. Betul. Berarti kebalik Bu sebenarnya. Sebenarnya di awal ada, di akhir juga ada. Jadi misalnya Oh dia gitu. setelah mencermati air terjun di Kepahyang, nah dia bisa melakukan apa? Misalnya buat proyek Ya, miniatur, misalnya ya ya, miniatur air terjun, terus atau pembangkit listrik tenaga air gitu ya, menggunakan ya. air terjun. Kemudian nanti setelah di akhir ternyata air terjun ini banyak manfaatnya gitu. Besok gitu ya, di masa yang akan datang atau dimulai dari sekarang anak-anak bisa mempersiapkan diri menjadi ilmuwan, nantinya bisa memanfaatkan air terjun yang ada gitu untuk mengubahnya menjadi sumber energi terbarukan misalnya gitu. Ya Bu, jadi di awal Iya, ada di kasus, akhir ada. di akhir ada jadi penguat. Oke, gitu aja. Terus yang ke bawah tadi berarti di kegiatan pembelajarannya nanti bisa diperbaiki, disesuaikan yang tahap awal tadi kan mengeksplor dulu ya, nanti diberi menyampaikan tujuan dan motivasi. Oke, mana langkah-langkah PJBL-nya? Simulasi ya pertama ya. Iya, Nah, itu sudah benar. Guru memberikan misalnya kincir air dan kertas dengan mengajukan pertanyaan. Berarti itu tinggal konsepnya, Bu. Apakah itu mau dalam iya, bentuk video atau mau di dalam kasus dalam bentuk teks atau informasi atau kita men-screenshot dari berita informasi terbaru misalnya iya. tentang daerah tersebut. Nanti baru Ibu memberikan pertanyaan, benda apa yang Ibu guru bawa atau bagaimana cara kincir air dapat berputar gitu. Oke, itu sudah betul. Kemudian ke bawahnya, Bu, problemnya. Nah, apakah di dalam project based learning ada identifikasi masalah atau langsung merumuskan sebuah project? Nah, itu. Planning, Nah, langsung merumuskan kan, merencanakan. rencanakan. Project. Soalnya kalau problem statement itu biasanya di PBL, pembelajaran berbasis masalah PBM ya. Jadi itu nanti diperbaiki Bu. Di situ nanti ada perencanaan ya, ada planning apa yang akan dikerjakan. Nah itu tadi misalnya kalau itu air terjun kira-kira kalau ini jadi sumber energi bagaimana caranya? Nanti kan siswa proyeknya itu ya dia mencari informasi gitu kan, bisa googling, bisa dia baca buku gitu. Sebenarnya air terjun ini bisa dimanfaatkan untuk apa gitu. Atau dia mau buka wisata Bu gitu, Arum Jeram misalnya gitu. Nah, itu kan bisa mengembangkan pengetahuan mereka. Kemudian selanjutnya baru mengumpulkan data. Nah, data itu yaitu mereka melakukan kajian, mereka
setelah merencanakan proyeknya itu dia mau apa. Nah, itu kan data-data dikumpulkan. Data Di pengumpulan kebutuhan, data oke. ini udah masuk Kemudian yang itu, Bu. bawahnya siswa diberikan 6 tantangan. Gimana? Di pengumpulan data ini sudah Gimana, Bu? masuk fase outbound-nya di sini, Bu. Nggak apa-apa. Sudah masuk outbound. Oh, gini ya. Jadi proyeknya itu di outbound ya. Ya, Oke, berarti cara berkelompok mencari dan mengumpulkan data kebutuhan praktikum. Bukan data ya, Bu? Kalau data itu kan kalau planning itu kan kita merumuskan dulu kita mau project apa. Misalnya Ibu tadi apa? Kalau di outbound-nya apa, Bu? Projectnya apa misalnya? Kalau energi buat energi miniatur ini. atau praktikum? Ini apa sih namanya? Atau praktikum? Praktikum, Bu. Praktikum apa? Praktikum yang ini tadi, Bu. Pembangkit listrik sederhana tadi, Bu. Nah, berarti pada saat planning di situ dibilang diberi tema project tentang gitu apa ya namanya praktikum melakukan percobaan pembangkit listrik tenaga air misalnya planningnya. Kemudian pengumpulan datanya apa? Sebelum pengumpulan data kan biasanya merangkai dulu, perlu merangkai alat dan bahannya enggak? Iya. Oh iya, berarti kalau iya pada saat pengumpulan data itu proses habis planning langsung mengumpulkan data di PJBL, Bu. Oke. Kalau Planning iya, langsung berarti research, Bu. Planning, research, creating, ya. improving, presenting. Jadi masuk riset ya, Bu. Aku masih ngajar. Setengah 12 lah, dikit lagi. 15 menit. Mana yang benar? 5 menit. Ya, sebentar lagi. Oke. Halo? Iya, Bu. Jadi itu bisa Nah, berarti kalau mengumpulkan data, mereka melakukan praktikum gitu ya. Melakukan percobaan terkait dengan tadi pembangkit listrik yang Ibu sajikan di dalam demplotnya itu. Kemudian 6 tantangan. Nah, 6 tantangan ini langsung aja, Bu, to the point. Jadi tadi kan rencananya tadi tentang energi ya, praktikumnya tentang energi. Nah, berarti yang siswa diberi 6 tantangan ini langsung dihapuskan aja karena udah di atas dia. Sudah penyajian tantangannya kan tentang energi gitu, lebih fokus. Enggak, Bu, ini tantangan outbound-nya, Bu. Bahan, oke. Ini maksudnya tantangan outbound. Oke. Kemudian tahap 4-nya apa, Bu? Kok langsung 4, 3? Tahap 3-nya sih mana? Mana tahap 3 tadi ya? Oh iya, hilang, Bu, tahap 3-nya. Maaf, Bu, hilang tahap 3-nya. Hapus kayaknya, Bu. Iyo. Iya, masih Cek. Tunggu ya. Masih lama nak cek. Baca lagi. Lamu. Cek ada yang cek.
Ini lagi Enggak, kuliah ini. gitu. Dia udah suruh cap tipu jari aja. Kasih foto cap tipu jari itu aja yang itu. Enggak lagi ya. Iya. Baik lagi sih aja. Oh, ada tahap 4-nya tadi nih. Tantangan Iko dulu, Cak. Nah, Iko ku cak manu pakai biaya-biaya. Cak, kalau Ciba ya. sudah punya ada. Ibunya kabur ya. Ada Kamu minta petunjuk kayak ini. kayak ini tak tahu apa aku. Ini 6 juta gitu. Mana tahap 3 Mei tadi? Ah, Nama tekniknya tuh apa, Cak? Waktu komputer. Nama ketuanya Hendri siapa? Hendri A. Rizal. Apriza. Hendri A. Dia 10. Terpangkati oleh Untuk konsentrasi lah cuy. berarti anak tuh nggak kayak ke sekolah lagi. Yuk, ini kuliah cek. Presentasi. Tadi tahap 3. Ah, ini tahap 3. Apa? Kok menghilang dari sana di tahap 3? Bapak Ibu, mohon maaf, nggak tahu kenapa tiba-tiba keluar sendiri ya, sinyal kayaknya. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf sekali ini karena ada acara di Prodi, jadi kita kuliahnya cukup sampai di sini saja. Tugasnya yang belum, silakan ada waktu nanti Mas Gamal sama